kuliah dan diskusi Dr. Hewan Asmarani Kusumawati. Pemeriksaan kebuntingan, infertilitas, dan sterilitas pada sapi. Teknik pemeriksaan kebuntingan melalui metode palpasi perektal. Palpasi perektal merupakan salah satu metode diagnosa kebuntingan yang dapat digunakan pada sapi dan telah diaplikasikan sejak lama karena sangat sederhana dan ketepatan yang cukup tinggi. Teknik ini dapat dilakukan pada hari ke-35 setelah perkawinan. Pemeriksaan fisik indikasi kebuntingan secara eksternal juga dapat dilakukan, meliputi pembesaran abdomen, gerakan sapi melambat, berat badan meningkat, rambut mengkilat, hewan tidak mengalami estrus kembali, serta terlihat ambing membesar. Hal-hal yang dapat ditemukan ketika melakukan metode palpasi perektal adalah sebagai berikut. Palpasi kantong amnion. Mulai 1 bulan kebuntingan, ukurannya masih 1-2 cm, uterus tidak menggelung. Slip membran fetal. Caranya dengan mencubit atau mengambil dinding rektum dan uterus. Genggaman dilonggarkan atau dilepas pelan-pelan. Ada membran yang terlepas lebih dahulu sebelum uterus dan dinding rektum dilepaskan dari genggaman. Sudah bisa dilakukan mulai 5 minggu kebuntingan, namun pada usia kebuntingan 40-95 hari, kurang dianjurkan karena bisa membahayakan kebuntingan. Uterus membesar. Teraba unilateral kecuali pada kebuntingan kembar. Uterus membesar karena adanya cairan plasenta dan adanya fetus yang mulai berkembang. Teraba seperti balon terisi air dengan dinding uterus terasa lebih lentur dan tipis. Palpasi fetus. Pada usia 45-50 hari kebuntingan, kantong amnion semakin membesar. Terkadang fetus mulai teraba. Palpasi plasenton. Pada usia 10-11 minggu teraba peninggian yang kasar pada saat palpasi kornu uteri. Mulai usia 3 bulan dapat teraba dengan ukuran 5-8 cm. Palpasi fremitus. Dapat diraba pada 5-10 cm pada lateral pelvic. Pada usia kebuntingan 175 hari akan teraba bergetar atau seperti aliran air. Berikut merupakan tanda-tanda yang dapat ditemukan ketika melakukan pemeriksaan kebuntingan dengan menggunakan metode palpasi perektal berdasarkan usia kebuntingan. Pada gambar kiri atas, terlihat usia kebuntingan 3 bulan, yang mana menunjukkan bahwa kornu asimetris, teraba amnion dan dapat dilakukan palpasi slip membran fetal. Gambar kanan atas, usia kebuntingan 3 bulan. Tampak dari samping, terlihat teraba uterus asimetris dan juga teraba amnion. Gambar bawah, usia kebuntingan 4 bulan. Mulai turun ke abdomen, mulai teraba fremitus, dapat dilakukan palpasi fetus. Gambar kiri atas, usia kebuntingan 5 bulan. Uterus berada di abdomen, tidak dapat dipalpasi, namun dapat dipalpasi fremitus. Gambar kanan atas, usia kebuntingan 6 bulan. Masih berada di abdomen. Kotiledon dan fremitus teraba jelas. Gambar bawah, menunjukkan akhir kebuntingan. Fetus mulai naik ke pelvis, bisa dipalpasi kepala, punggung, dan kaki fetus. Diagnosa banding kebuntingan melalui palpasi perektal adalah sebagai berikut. Vesika urinaria. Pada saat vesika urinaria terisi penuh oleh cairan urin, maka ukurannya sama dengan kebuntingan 3 bulan.
Endometritis klinis, hasil palpasi perektal seperti uterus yang bunting 45 hari. Akan tetapi, pada sapi yang mengalami endometritis klinis, dinding uterus menebal, kemudian keluar leleran mukopurulen. Piometra, uterus membesar seperti bunting 3 bulan. Akan tetapi, pada sapi yang mengalami piometra, pada ovarium terdapat CLP. Saat duduk atau berdiri akan keluar leleran berbau busuk. Endometritis dan piometra bisa dibedakan dengan kebuntingan, slip membran fetal, plasentom, dan fremitus. Maserasi fetus, akan teraba tulang belulang. Krepitasi, mumifikasi fetus, fetus mati dan mengeras. Selain menggunakan metode pemeriksaan perektal, dapat juga dilakukan pemeriksaan menggunakan USG. USG atau ultrasonografi merupakan alat pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara ultra. Gelombang tersebut kemudian akan diubah menjadi gambar. Hasil pencitraan dapat terlihat melalui layar monitor. Pemeriksaan USG dapat dilakukan untuk menentukan usia kebuntingan, melihat kondisi kebuntingan termasuk kelainan janin. Terdapat 3 tipe USG, yaitu Fetal Pulse Detector, E-mode, dan B-mode. Berikut merupakan prinsip kerja dari Fetal Pulse Detector. Gelombang suara frekuensi tinggi dipancarkan melalui probe yang ditempatkan pada bagian luar tubuh atau rektum. Gelombang akan dipantulkan ketika mengenai objek yang bergerak. Pantulan gelombang diterima probe yang sama, yang akan diubah menjadi gelombang suara yang dapat didengar dan diperkuat. Penggunaan Fetal Pulse Detector dapat mendeteksi jantung fetus pada usia kebuntingan 6-7 minggu menggunakan transducer rektal. Tipe Ultrasonic Amplitude Depth Analyzer atau E-mode menggunakan transducer yang memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi dan menerima pantulan suara yang digambarkan dalam satu dimensi yang dipantulkan dalam berbagai kedalaman. Prinsipnya sama. Transducer memancarkan gelombang suara, dipantulkan organ atau jaringan, kemudian ditangkap kembali oleh transducer. Visualisasi satu dimensi hasilnya mirip dengan pemeriksaan elektrokardiograf. Berupa garis yang panjang pendeknya garis menunjukkan kedalaman atau amplitude organ yang diperiksa. Tipe E-mode dapat digunakan pada usia kebuntingan 40 hari. Tipe B-mode merupakan pengembangan dari E-mode. Teknik USG yang paling sering digunakan adalah real-time ultrasound atau imaging, yang menunjukkan gambaran langsung yang bergerak karena pantulan yang terekam terus-menerus. Transducer memiliki piezo-kristal, yang bila dikenai arus listrik, meluas dan menghasilkan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Gelombang suara ini diteruskan menuju suatu jaringan, tergantung pada karakteristik jaringan. Gelombang akan dipantulkan kembali ke transducer, di mana gelombang yang dipantulkan akan memadatkan kristal piezoelektrik, menghasilkan impuls listrik, yang ditampilkan sebagai gambaran titik-titik 2 dimensi pada layar. Berikut merupakan hasil gambar dari USG tipe B-mode. Lumen uterus dapat terlihat jelas berwarna gelap atau non-ekogenik. Area perkembangan embrio berwarna lebih terang atau ekogenik di dalam lumen dengan ukuran yang membesar seiring waktu kebuntingan. Non-ekogenik, gelap berisi cairan fetus. Area semakin membesar, mulai terlihat jelas perkembangan fetus, terlihat membran plasenta mengelilingi embrio, dan ukurannya semakin membesar. Silent heat merupakan estrus yang terlewat karena kurangnya teknik deteksi estrus. Birahi tenang terjadi ketika sapi mampu bersiklus dengan normal namun tidak menunjukkan gejala birahi.
Faktor penyebab terjadinya silent heat yaitu keadaan kandang dan pakan yang kurang baik, defisiensi mineral terutama fosfor dan selenium, keadaan patologi sistem reproduksi, gangguan endokrin, dan korpus luteum sedikit menghasilkan hormon. Kasus silent heat paling sering terjadi pada induk yang birahi pertama kali setelah melahirkan. Silent heat terjadi karena rendahnya kadar estrogen dalam darah. Defisiensi nutrisi meliputi beta-karotin, fosfor, kobalt, dan berat badan yang rendah akan menyebabkan kejadian silent heat pada sapi. Kejadian silent heat terjadi pada sapi perah produksi tinggi, 77% pada ovulasi pertama setelah melahirkan, 54% pada ovulasi kedua setelah melahirkan, 30% pada ovulasi ketiga setelah melahirkan. Cara melakukan diagnosa silent heat berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik dilakukan pemeriksaan. Melalui spekulum dan vaginoskop akan melihat adanya hiperemi pada permukaan mukosa vagina. Palpasi perektal akan mengetahui kondisi ovarium dan memastikan adanya follicle degrowth. Sedangkan diagnosa banding dari silent heat adalah anestrus, korpus luteum persisten, dan subestrus. Penanganan yang dapat dilakukan untuk menangani kasus silent heat. Yang pertama, memperbaiki recording. Yang kedua, menggunakan heat detector. Heat detector digunakan untuk mencegah kelalaian pengawasan hewan estrus. Heat detector ini dapat digunakan pada kandang koloni. Kemudian yang ketiga, sinkronisasi estrus. Yang keempat, pemberian prostaglandin jika ditemukan korpus luteum. Yang kelima, vitamin ADE. Yang keenam, hormon GnRH untuk mempercepat kesembuhan. Torsi uterus merupakan perputaran uterus di sepanjang longitudinal axis yang menyebabkan saluran kelahiran menyempit dan dapat menyebabkan distokia. Faktor predisposisi meliputi dari segi anatomi dan lingkungan. Dari segi anatomi, perlekatan antara subiliaka dengan meometrium di sepanjang kurvatura minor pada uterus. Kornu uteri yang tidak dapat melekat kuat dengan mesometrium. Ukuran mesometrium yang tidak dapat berkembang sempurna. Kemudian untuk faktor lingkungan, daerah umbaran yang berbukit-bukit, licin, langkah yang tidak stabil dapat menyebabkan torsi uterus. Posisi saat bangun dari duduk dengan kaki depan terlebih dahulu dengan posisi kaki belakang yang lebih tinggi. Derajat torsi uterus mempengaruhi tingkat keparahan yang ditunjukkan melalui gejala klinis. Pada torsi uterus kurang dari 180 derajat, gejala klinis tidak tampak. Kontraksi abdominal yang seharusnya ditunjukkan pada tahapan kelahiran tidak akan terlihat saat betina mengalami torsi uterus karena terjadi penyempitan pada saluran kelahiran sehingga mencegah fetus menuju pelvis. Pada kasus yang parah, terjadi hambatan aliran darah dari uterus maupun menuju uterus yang ditandai dengan dehidrasi, pulsus lemah, pernafasan berat, suhu tubuh subnormal, ekstremitas menjadi dingin, dan lemah pada 24-72 jam. Untuk mendiagnosa torsi uterus dapat dilakukan palpasi perektal, teraba uterus yang mengalami torsi, mesometrium tertarik kuat ke arah bawah korpus uteri yang mengalami torsi, kemudian palpasi vagina. Melalui palpasi pada vagina dapat diketahui adanya invaginasi labia, bagian terluar vagina mengecil, bagian yang terpuntir secara spiral pada bagian dinding vagina. Melihat derajat torsi. Pada 0-90 derajat, vagina terpuntir secara spiral, kaki depan dan kepala fetus masih dapat melalui serviks. Pada 90-180 derajat, menghalangi saluran kelahiran, sulit untuk memasukkan tangan meskipun telah dilubrikasi. Pada 180-360 derajat, serviks sangat menyempit. Hanya 1 atau 2 jari yang dapat melalui serviks. Teknik yang paling umum digunakan adalah rotasi fetus melalui
vagina, memutar induk, dan operasi sesar. Terapi yang dapat dilakukan pada kondisi torsi uterus tergantung dari usia kebuntingan, derajat keparahan, kondisi plasenta, uterus, dan fetus. Penanganan dengan rolling. Hewan dibuat berbaring atau rebah lateral. Arah rebah sinister atau dexter tergantung arah torsi. Kaki depan dan belakang diikat. Ada kayu atau bambu untuk fiksasi organ-organ di abdomen agar tetap stay dan tidak berubah posisinya. Ditarik 180 derajat ke arah berlawanan. Setelah diputar, hewan dibantu berdiri lalu dipalpasi apakah uterus sudah pada posisi normal atau belum. Free Martin. Free Martin adalah bentuk perbedaan interseksualitas yang timbul dari anastomosis vaskular dari kantung chorioallantois fetus heterozigot yang berdekatan pada kehamilan kembar. Akibatnya, organ genital eksternal betina Free Martin tampak normal, namun organ genital internal secara makroskopik abnormal. Organ kelamin betina vestiginal atau mengalami maskulinisasi. Struktur organ kelamin diperoleh dari perkembangan ductus paramesonefros yang akhirnya menghilang atau secara makroskopik mengalami hipoplasia. Pada hewan yang mengalami maskulinisasi yang signifikan, terdapat testis dan perpanjangan parenkim yang mengandung tubulus dan jaringan interstisial. Pada kasus ekstrim, terdapat perkembangan epididymis, vas deferens, dan glandula vesicula seminalis. Pada sedikit kasus, traktus genital betina mengecil, adanya hymen persisten, dan hipoplasia ovarium. Berikut merupakan gambaran dari organ genital betina yang mengalami Free Martin. Gambar A. Vulva mengecil. Adanya rambut kasar dan tebal pada klitoris. Gambar B. Urin yang dikeluarkan menyembur ke atas. Gambar C. Pembesaran pada klitoris. Gambar D. Bagian vulva membentuk sudut pada bagian perineum. Pada betina normal tidak membentuk sudut. Berikut merupakan gambaran makroskopik organ reproduksi betina internal yang mengalami Free Martin. Gambar A. Terdapat glandula vesicularis. Gambar B. Serviks mengalami rudimenter. Gambar C. Serviks tidak berkembang menjadi struktur normal, menyempit dengan dinding yang menebal. Gambar D. Potongan transversal vestibulum. Terlihat vagina dan glandula vesicularis. Gambar E. Uterus rudimenter. Gambar F. Terbentuk sista antara uterus dan vagina. Gambar G. Uterus mengecil dan tidak ditemukan ovarium. Gambar H. Bekas perkembangan ductus wolfi berbentuk tubular pada kaudal genital betina. Untuk mendiagnosa kasus Free Martin dapat menggunakan prob tumpul yang dimasukkan melalui vulva dengan sudut 45 derajat dari lantai pelvis sepanjang 5 cm. Kemudian diarahkan 10-15 derajat ke bawah untuk mencegah tersangkut pada hymen. Berikut merupakan traktus reproduksi dari betina yang mengalami Free Martin. Terdapat gonad vestiginal yang ditunjukkan dengan huruf G. Struktur dari ductus paramesonefron kurang berkembang, yang ditunjukkan dengan tanda panah. Glandula vesicula seminalis mengalami rudimenter, yang ditunjukkan dengan huruf V. Untuk diagnosa banding, meliputi silent heat, hipoplasia ovarium, atropi ovarium, dan delayed ovulation. Hewan betina yang mengalami Free Martin tidak dapat diobati. 92% tergolong steril. Kesimpulan,
Diagnosa kebuntingan dapat dilakukan melalui palpasi perektal maupun dengan menggunakan ultrasonografi. Metode pemeriksaan dengan palpasi perektal tergolong sederhana dan mudah, serta dapat dilakukan untuk mendeteksi gangguan pada organ reproduksi. Pemeriksaan dengan ultrasonografi dapat dilakukan pada kebuntingan muda yang masih belum bisa dideteksi melalui palpasi perektal. Pemeriksaan organ reproduksi bermanfaat untuk mengetahui gangguan reproduksi baik secara anatomis maupun pengaruh hormonal yang dapat menyebabkan hewan mengalami infertil maupun steril. Terima kasih.